warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah kewirausahaan tentang ide dan peluang dalam kewirausahaan. Perkenalkan terlebih dahulu, anggota dari kelompok 3, saya Septana Yusfasari Dewi, selaku moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian rekan saya Rima Hidayatul Aini sebagai pemateri kedua dan juga Rubianti sebagai pemateri ketiga. Cakupan materi yang kami bahas mengenai fenomena aktual yang berkaitan dengan ide dan peluang dalam kewirausahaan, beserta dengan solusinya. Ada juga beberapa definisi, yaitu definisi ide, definisi peluang, dan definisi dari kewirausahaan. Dan juga di sini kami akan membahas mengenai penjelasan tentang ide kewirausahaan, mencari ide usaha, dan juga tantangan seorang wirausahawan. Fenomena aktual tentang ide dan peluang dalam kewirausahaan. Kesusahan warga dalam pengembangan segala jenis macam usaha menjadi sorotan kali ini, khususnya pada daerah Manggarai Barat. Pemberitaan yang dikutip dari Victory News yang memberitahukan bahwa anggota DPRD Manggarai Barat Balasius Jaramun masih menyayangkan kurangnya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait infrastruktur dari Kecamatan Sanonggoang. Politisi Partai Golkar itu menilai sejauh ini pemerintah daerah terkesan masih pilih kasih terhadap wilayah Sanonggoang. Warga juga sampai memberikan suara jika baik dari hasil reses maupun teriakan-teriakan mereka di lembaga dewan untuk Kecamatan Sanonggoang selama ini kesannya diabaikan. Padahal fakta di lapangan yang bisa dilihat, jalan masih sangat perlu perhatian khusus. Warga juga menjelaskan Kecamatan Sanonggoang selama ini selalu menjadi anak tiri, sehingga masyarakat sulit mengembangkan segala macam jenis usaha dan sebagainya. Seperti yang ditahu, jika kecamatan ini memiliki tingkat potensi usaha bagi daerahnya sangat besar, baik wisatanya maupun usaha lainnya, pertanian dan sebagainya. Jadi tinggal keseriusan pemerintah saja untuk memberikan mereka dukungan dan mendukung untuk pengembangan usaha mereka. Ini ada solusi. Analisis peluang usaha adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis. Menetapkan bidang usaha apa yang akan dibangun kerap kali menjadi permasalahan utama para wirausahawan, khususnya bagi mereka yang baru saja terjun di dunia wirausaha. Nah, inilah pentingnya melakukan analisis peluang usaha dalam penyusunan rencana saat membangun usaha yang pertama kali ataupun menciptakan ide bisnis yang baru, yaitu untuk memuluskan perjalanan bisnis yang untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian di dalam bisnis kita. Salah satu cara melakukan analisis peluang usaha adalah dengan menggunakan metode analisis peluang usaha SWOT atau SWOT. Metode analisis peluang usaha tersebut cukup terkenal dan mudah dilaksanakan. Analisis peluang usaha SWOT atau SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kekurangan, kemudian opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Nah, strength dan weakness merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan opportunity dan threat merupakan faktor yang timbul dari luar perusahaan yang tentunya tidak dapat dikontrol. Meskipun begitu, opportunity dan threat dapat diprediksi dan ditelaah apabila pelaksanaan analisis peluang usaha secara mendalam. Strength atau kekuatan. Nah, di sini kita harus mengetahui kekuatan atau kelebihan apa yang kita punya untuk memikat hati konsumen, atau bahkan menciptakan kekuatan baru yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, sebagai contoh nih, apabila kita hendak membuat bisnis laundry, kita bisa membuat pernyataan bahwa wangi pada pakaian mampu bertahan lama, pelayanan yang ramah, dan proses penyucian cepat. Selain itu, kita juga bisa menciptakan kekuatan baru seperti menginformasikan kepada para pengguna jasa bahwa pakaian sudah selesai dibersihkan
atau mengantar pakaian yang sudah selesai ke rumah pengguna jasa. Kemudian yang kedua ada weakness atau kekurangan. Nah, di sini tidak ada salahnya untuk terus menggali kekurangan yang kita miliki sebelum membangun usaha. Hal ini berguna untuk mencari jalan keluar dari setiap kekurangan-kekurangan yang kita punya saat penyusunan analisis peluang usaha. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada opportunity atau peluang. Kemajuan dan kesuksesan bisnis tidak terlepas dari peluang yang ada di sekitar kita. Poin analisis peluang usaha ini meminta kita untuk mengkombinasikan peluang dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dengan demikian, kita harus pandai-pandai mencari peluang. Misalnya, di dekat sekolah atau universitas tidak menemukan tempat fotokopi. Nah, di sini kita bisa menciptakan peluang usaha dengan mendirikan bisnis fotokopi. Dan yang terakhir atau keempat ada ancaman atau threat. Hambatan atau sandungan yang dapat menyerang bisnis kita sewaktu-waktu dikategorikan sebagai poin analisis peluang usaha atau threat atau ancaman. Nah, hambatan tersebut dapat berupa adanya pesaing baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi usaha kita dan memiliki produk yang sama seperti yang kita jalani. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan kekuatan usaha yang kita miliki agar para pelanggan tidak berpaling dari bisnis kita. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan infrastruktur tersebut. Yang pertama, pemerintah setempat tidak lagi mengabaikan infrastruktur yang ada di daerah sanu tersebut. Kemudian yang kedua, pemerintah di daerah tersebut tidak pilih kasih dan tidak menganaktirikan daerah yang menjadi permasalahan infrastruktur agar warga setempat tidak merasa terabaikan. Dan yang ketiga, pemerintah setempat lebih serius menangani permasalahan yang ada, selalu memberikan dukungan agar pengembangan usaha di tempat tersebut dapat berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pembahasan teori. Yang pertama itu ada definisi ide. Ide dalam konteks kewirausahaan di sini merupakan gagasan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam mencari ide, kita perlu melakukan beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis peluang dari sebuah usaha. Yang pertama itu ada kenali kemampuan atau potensi diri sendiri, yang dimana sebuah usaha akan mencapai kesuksesan apabila usaha tersebut dijalankan sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, pilih bidang atau usaha yang cocok. Untuk mencapai sebuah tujuan usaha dengan yang Anda harapkan atau yang kita harapkan, kita harus bisa memilih bidang usaha yang cocok dengan diri kita sendiri dan kemampuan keuangan yang kita miliki. Dan yang ketiga ada analisis masa depan usaha yang kita pilih. Kita bisa memilih atau melakukan research kecil-kecilan untuk melakukan atau untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan usaha kita ke depannya. Karena riset ini juga dapat membantu kita menyiasati strategi usaha serta mengenali keunggulan dan kelemahan pesaing-pesaing yang ada dalam usaha yang akan kita terjuni. Dua peluang. Peluang dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai opportunity, yang memiliki arti sesuai dengan bahasa Indonesia adalah kesempatan. Adapun cara mengidentifikasi peluang, yang pertama itu kita dapat menggali informasi, yang dimana mencari informasi adalah kunci utama dalam menemukan peluang usaha. Mencari informasi dapat dilakukan dengan menemukan tren apa yang sedang berkembang dan digandrungi dalam komunitas sendiri. Yang kedua, kita dapat menggunakan pengalaman pribadi, yang dimana menggunakan pengalaman pribadi ini dapat menjadi peluang bisnis namun dengan latar belakang yang kuat. Yang ketiga, melihat pesaing. Saat kita telah menemukan peluang bisnis yang akan kita terjuni, kita dapat melihat pesaing dalam sektor tersebut. Hal itu juga merupakan cara mengidentifikasi peluang bisnis yang tepat.
Adapun beberapa penyebab kegagalan peluang bisnis. Yang pertama itu menganalisis peluang dengan asal-asalan. Walaupun terlihat merepotkan, menganalisis peluang itu juga merupakan suatu hal yang penting. Analisis peluang usaha dapat menjabarkan kekuatan, peluang atau kesempatan, kelemahan, serta ancaman atau resiko dalam suatu usaha nantinya. Dan yang kedua, manajemen yang buruk. Suatu usaha harus dibarengi dengan manajemen yang baik, keuangan, tenaga kerja, metode produksi, sistem pemasaran, bahan baku, serta jam kerja yang harus diatur serta secara efisien dengan manajemen yang sangat baik. Dan yang ketiga, sikap yang mudah menyerah. Dalam melihat peluang bisnis dilakukan analisis terhadap tren yang berlaku di kalangan masyarakat. Tidak jarang seseorang membuat bisnis karena mengikuti tren saja. Imbasnya saat tren itu sudah tidak lagi menjadi tren pada masyarakat itu, maka semangat dalam usaha itu bisa menjadi padam dan berujung akan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga selanjutnya, definisi kewirausahaan. Menurut instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 1995, kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada ide kewirausahaan. Kewirausahaan itu dapat menambahkan nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Penghasilan dapat dicapai apabila di mana kewirausahaan itu menggunakan produk atau proses dan jasa sebagai alat untuk menggali perubahan. Di seorang wirausaha, ide dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar, yang dimana ide itu dapat menciptakan potensi yang sekaligus merupakan peluang dalam sebuah usaha tersebut. Saya akan menjelaskan materi tentang mencari ide usaha. Ketika Anda akan memulai usaha, pasti Anda merasa ketakutan. Jika Anda merasa khawatir, berarti Anda memiliki kebiasaan buruk yang dinamakan meta blocking. Meta blocking mengacu pada seorang yang mengalami kekuatan untuk memulai, khawatir untuk memulai, serta sulit untuk memulai. Meta blocking perlu disingkirkan. Dengan caranya adalah dengan mengubah pola pikir yang selama ini tercipta di kepala. Ketika mencari ide usaha, Anda perlu melakukan analisis peluang usaha yang Anda pilih, yaitu dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, kenalilah kemampuan atau potensi diri Anda. Sebuah usaha akan mencapai kesuksesan apabila usaha tersebut dijalankan sesuai dengan kemampuan diri. Untuk itu, pertimbangkanlah dengan matang bidang usaha mana yang kiranya tepat dengan kemampuan dalam diri Anda. Jangan sekali-kali memilih bidang usaha yang sama sekali tidak Anda kuasai, karena akan membuat usaha Anda berantakan dan uang Anda akan terbuang percuma. Kemudian yang kedua, pilih bidang usaha yang cocok. Untuk mencapai tujuan usaha sesuai dengan yang Anda harapkan, Anda harus bisa memilih bidang usaha yang cocok dengan diri dan kemampuan keuangan yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, analisis masa depan usaha yang dipilih. Agar Anda tidak kecewa terhadap bidang usaha yang telah Anda pilih, cobalah Anda analisis sendiri apakah usaha tersebut bisa bertahan lama. Analisis bagaimana pertumbuhan usaha tersebut telah melakukan riset kecil. Dengan sampai Anda menyesal karena memasukkan usaha yang salah. Riset ini dapat membantu Anda menyiasati strategi usaha serta mengenali keunggulan dan kelemahan pesaing-pesaing usaha Anda. Kemudian selanjutnya, Anda perlu mengetahui cara untuk memulai usaha yang baik dan benar. Segala sesuatu akan menjalan baik apabila di awal baik dan benar. Kemudian yang pertama, bidang usaha. Terutama lebih dulu bidang usaha apa yang Anda ingin jalankan. Yang kedua, lokasi. Di mana Anda ingin membuka usaha? Di rumah sendiri, menyewa tempat kecil di pinggir jalan,
atau Anda ingin menyewa sebuah ruko. Jangan lupa bahwa dalam beberapa jenis bidang usaha, lokasi memegang peranan yang cukup penting. Anda sendirilah yang harus menentukan lokasi Anda yang tepat untuk usaha Anda. Sekali lagi, lokasi memegang peran yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, pelanggan. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan pembeli barang dengan dagangan Anda? Atau bila itu usaha jasa, bagaimana cara Anda untuk mendapatkan klien? Apakah Anda akan memulainya dengan berpromosikannya dari mulut ke mulut? Dan begitu juga banyak cara untuk mempromosikan sebuah usaha hingga nantinya ada penjualan. Kemudian yang keempat, tenaga kerja. Dan yang kelima, perencanaan keuangan. Kemudian selanjutnya, peluang dan tantangan seorang kewirausahaan. Pada model sekarang ini ada banyak peluang dan tantangan yang biasa dimanfaatkan oleh seorang wirausahawan. Adapun peluang tersebut adalah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan peroleh informasi dan masyarakat telah terbentuk pola pikir yang biasa mengfilter siap inovasi yang diperoleh dan memilah informasi yang dianggap menarik dan tidak untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Semua ini diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat kebutuhan yang diinginkan termasuk produk yang mampu memberi kepuasan. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidik masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini terlihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Kemudian yang keempat, peran wirausaha dengan kemampuan membuka usaha, maka kemungkinan terbentuknya lapangan kerja sehingga angka pengangguran akan menurun dan ini otomatis biasa mengurangi beban negara. Di samping ini, peluang yang terlihat oleh seseorang wirausahaan, maka ia juga harus bisa melihat beberapa tantangan. Yaitu tantangan pertama, persaingan bisnis yang teraplikasi dalam bentuk penciptaan beragam jenis produk telah menyebabkan banyak produk yang tidak laku terjual di pasar karena kurang dominatif oleh konsumen, sehingga seorang wirausahawan ditantang untuk mampu berinovasi terus-menerus. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dan informasi yang biasa diperoleh dengan cepat telah melahirkan sikap selektif yang tinggi di masyarakat dalam menilai setiap produk secara lebih detail. Yang ketiga, manusia lebih karakter yang selalu berubah sehingga seorang wirausahawan harus mampu selalu menciptakan inovasi sebuah produk yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dan biaya hidup yang terus menjadi peningkatan menyebabkan setiap orang harus mampu memperoleh pendapatan tambahan sehingga banyak dari mereka yang meluangkan waktu untuk terus membangun bisnis.